Baiklah teman-teman, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Liabilitas Jangka Panjang. Yang beranggotakan Istiqomah, Mairisa Ika Putri, Elizabeth Natalia Buku, Yeni Damayanti, dan Yunita Adina Bella. Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang jatuh temponya tidak dalam 1 tahun ke depan. Artinya, liabilitas ini memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian utang obligasi. Utang obligasi adalah liabilitas jangka panjang yang secara legal dibuktikan dengan penerbitan sertifikat obligasi oleh pihak peminjam kepada pihak yang memberi pinjaman. Kemudian untuk jenis-jenis obligasi itu ada obligasi berseri, yaitu obligasi yang jatuh temponya secara bertahap. Kemudian ada obligasi bond, yaitu obligasi yang dapat dilunasi oleh penerbit sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketiga ada obligasi konversi. Obligasi konversi ini adalah obligasi yang dapat dikonversikan atau diubah ke surat berharga lain, biasanya dalam bentuk saham. Kemudian obligasi terregistrasi ini adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemberi pinjaman. Dan yang terakhir ada obligasi kupon. Obligasi kupon adalah obligasi yang diterbitkan tanpa nama pemberi pinjaman, sehingga obligasi ini dapat dipindah tangankan saat obligasi tersebut diperjualbelikan. Yang selanjutnya ada penilaian obligasi. Contohnya, PT Safira menerbitkan obligasi senilai 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2004. Tempo obligasi 5 tahun dengan bunga 6%. Tingkat bunga pasar pada tanggal penerbitan obligasi adalah 6%. Bunga dibayarkan sekali dalam setahun, setiap tanggal 31 Desember. Aliran kas sepanjang umur obligasi bagi PT Safira tertera pada tabel tersebut, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 1 Januari 2009, 5 tahun ya. Kemudian pembayaran bunga tahunan besarnya ini sebesar 6 juta rupiah yang diperoleh dari tarif bunganya, yaitu 6% dikalikan dengan 100 juta sehingga diperoleh hasilnya 6 juta sama per tahunnya. Kemudian untuk pelunasan pokok pinjamannya ini adalah sebesar nilai nominal obligasi, yaitu 100 juta rupiah. Yang selanjutnya, menghitung present value menggunakan tingkat bunga 6%. Untuk menghitung present value dari pelunasan pokok pinjaman, gunakan PV faktor, yaitu 0,74725,817 pada tabel 5.2 present value of 1, kolom I sama dengan 6%, baris N sama dengan 5, sehingga diperoleh hasilnya 74.725.817 rupiah. Kemudian untuk menghitung present value dari pembayaran bunga tahunan, gunakan PV dikurangi OA. Faktornya yaitu 4,21236379 yang diperoleh dari tabel 5.4 present value of an ordinary annuity of 1, kolom I sama dengan 6%, baris N sama dengan 5, sehingga diperoleh hasilnya 25.274.136 rupiah. Besarnya value obligasi adalah 100 juta rupiah yang diperoleh dari penjumlahan antara 74.725.817 dengan 25.274.136. Kalau tingkat bunga pasar berbeda dari tingkat bunga obligasi yang ditetapkan, maka present value obligasi akan berbeda dari nilai nominalnya. Nah, perbedaan ini yang akan menentukan harganya obligasi, dan perbedaan ini yang disebut dengan diskonto atau premi. Kalau diskonto itu, kalau obligasi dijual lebih rendah daripada nilai nominalnya, maka obligasi tersebut dijual dengan diskonto. Bunga pasar lebih tinggi daripada bunga nominal obligasi. Pada contoh di atas, dengan membayar obligasi sebesar Rp94.014.580, investor akan mendapatkan yield atau tingkat bunga yang sebenarnya diperoleh pemegang obligasi itu sebesar 8% selama 5 tahun tempo obligasi.
Nah, obligasi tersebut akan dijual dengan diskonto sebesar Rp7.985.420. Berarti investor menginginkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi yang ditetapkan. Selanjutnya, premi obligasi. Nah, premi obligasi ini merupakan kebalikan dari diskonto obligasi. Premi obligasi itu di mana obligasi dijual lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Maka obligasi dijual dengan premi. Nah, obligasi dijual dengan premi ini dilakukan jika bunga pasar lebih rendah daripada bunga nominal obligasi. Kesimpulan contoh berikut yaitu dengan membayar obligasi sebesar Rp108.903.645, berarti investor akan mendapatkan yield sebesar 4% selama 5 tahun tempo obligasi. Nah, obligasi tersebut akan dijual dengan premi sebesar Rp8.903.645. Selanjutnya, mencatat utang obligasi. Nah, bagaimana sih mencatat utang obligasi? Nah, pada saat penerbitan, obligasi itu harus dicatat sebesar nilai wajarnya atau nilai transaksi. Nah, nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan obligasi tersebut. Nah, pada contoh di atas itu tidak ada fee atau biaya transaksi seperti itu. Maka utang obligasinya dicatat sebesar nilai wajarnya. Utang obligasi dihentikan pengakuannya jika penerbit obligasi melunasi kreditur dengan menggunakan kas, barang, atau jasa. Saya berikan satu contoh lagi. Misalkan PTX pada 1 Januari 2021 itu meminjam uang kepada bank Y, misalkan semisal 250 juta, temponya 5 tahun, dan bunganya 10%. Nah, ternyata di tahun 2023, PTX ini mengalami kesulitan keuangan dan mengajukan restrukturisasi kepada Bank Y dan tercapai kesepakatan utang akan tetap jatuh tempo di 2026. Hanya saja bunganya menjadi 8% per tahun. Nah, dalam hal ini PTX akan menghapus hutang yang lama dari catatan dan mengakui hutang yang baru. Metode suku bunga efektif. Contoh, PT Al-Masyim menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta dan tingkat bunga 10% pada tanggal 1 Januari 2005. Termin obligasi adalah 3 tahun. Bunga dibayar 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 9%. Obligasi tersebut terjual dengan harga sebesar Rp102.578.936,40. Suku bunga efektif yang dipakai adalah tingkat bunga pasar, yaitu sebesar 9%. Alat bantu untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi pada setiap periode adalah tabel amortisasi. Berikut adalah contoh metode suku bunga efektif. Bunga yang dibayarkan didapat dari 6/12 dikalikan dengan tingkat bunga sebesar 10% dikalikan dengan nilai nominal obligasi sebesar 100 juta. Terus untuk beban bunga diakui, nilainya didapat dari 6/12 dikalikan dengan tingkat bunga pada saat itu sebesar 9% dan dikalikan dengan nilai buku utang obligasi sebelumnya. Terus untuk mendapatkan nilai amortisasi utang obligasi itu didapat dari bunga yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunga. Yang berikut untuk mendapatkan nilai buku utang obligasi itu hasil dari amortisasi utang obligasi dikurangi dengan nilai buku utang obligasi. Yang berikut pencatatan bunga.
Jurnal yang dibuat PT Almasya pada tanggal 1 Juli 2005. Beban bunga sebesar Rp4.598.774,48 di debit, utang obligasi sebesar Rp401.225,52 di debit, kas sebesar 5 juta di kredit. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2005 untuk mengakui beban bunga semester kedua tahun 2005. Beban bunga sebesar Rp4.598.774,48 di debit, utang obligasi sebesar Rp401.225,52 di debit, kas sebesar 5 juta di kredit. Pada saat membayar bunga kepada pemegang obligasi tanggal 1 Januari, utang bunga sebesar 5 juta di debit, kas sebesar 5 juta di kredit. Yang berikut, pelunasan utang obligasi pada saat jatuh tempo. Masih menggunakan contoh PT Almasya di atas, di mana PT Almasya menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta dan tingkat bunga 10% pada tanggal 1 Januari 2005. Termin obligasi adalah 3 tahun. Bunga dibayar 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 9%. Utang obligasi sebesar 100 juta di debit, kas sebesar 100 juta di kredit. Yang selanjutnya pelunasan utang obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Setelah itu, alasan mengapa penerbit obligasi memilih melunasi lebih cepat. Nah, alasan yang pertama, perusahaan memiliki peluang mendapatkan pinjaman lain dengan bunga lebih rendah dan atau tempo yang lebih panjang. Nah, alasan yang kedua yaitu adanya perubahan rencana dan strategi perusahaan, sehingga kas dari utang obligasi tidak dapat dimanfaatkan. Contoh, PT Alamsyah menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Nah, dan tingkat bunganya yaitu 10%. Pada tanggal 1 Januari 2015, termin obligasi adalah 3 tahun. Bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun, setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Dengan bunga pada saat itu adalah 9%. Hanya saja, pelunasan obligasi dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, PT Alamsyah melunasi obligasi pada tanggal Krus 101. Artinya, PT Alamsyah akan mengeluarkan kas untuk melunasi obligasi sejumlah 101 juta rupiah atau 101% dikali dengan 100 juta rupiah. Masih di pelunasan utang obligasi sebelum tanggal jatuh tempo ya. Lanjutan dari PT Alamsyah tadi, yaitu pada tanggal 1 Juli 2016, nilai buku obligasi pada tanggal 1 Juli 2016 yaitu Rp101.374.482. Dengan demikian, utang senilai Rp101.374.482 dilunasi sebesar Rp101 juta. PT Alamsyah mengeluarkan uang lebih sedikit dari jumlah utang yang tercatat, sehingga PT Alamsyah mengakui keuntungan. Nah, jurnal yang dibuat PT Alamsyah untuk melunasi pelunasan utang tanggal 1 Juli 2016, yaitu utang obligasi berada di debit dengan nilai nominal Rp101.374.486,36 Setelah itu kas di kredit dengan nilai nominal Rp101 juta dan keuntungan atas pelunasan utang itu dikredit dengan nilai nominal Rp374.482,36. Selanjutnya, kita ke pelunasan utang dengan penyertaan aset. Kita lanjut ke contoh, yaitu di situ ada CV Datuk Raya. Pada saat pelunasan utang adalah Rp225 juta. Nah, jadi dalam hal ini terdapat dua kejadian, yaitu utang yang lunas dan penyerahan aset ke pihak lain. Setelah itu, dalam penyerahan aset, CV Datuk Raya
Hasil pelepasan neto adalah sebesar 225 juta. Dan jumlah pencatatan tanah adalah 40 juta rupiah. Sehingga keuntungan yang diakui sebesar 185 juta rupiah. Utang CV Datuk Raya senilai 200 juta lunas dengan penyerahan aset senilai 225 juta. Sehingga CV Datuk Raya ini mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Nah, adapun pencatatan jurnalnya yaitu utang obligasi di debit yaitu senilai 200 juta, rugi pelaksanaan utang yaitu sebesar 25 juta rupiah. Nah, di debit. Setelah itu ada tanah yaitu dengan nominal 40 juta rupiah di kredit dan keuntungan atas pelepasan tanah yaitu ada 185 juta di kredit. Selanjutnya kita ke pelunasan utang obligasi dengan penyerahan ekuitas. Kita lanjut saja ke contoh kasus yaitu ada PT Alam Swasta berutang kepada PT Arum Jagat sebesar 240 juta. Utang ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2015. Pada saat pelunasan, PT Arum Jagat dan PT Alam Swasta ini mengadakan kesepakatan bahwa utang ini akan dilunasi dengan penerbitan saham biasa oleh PT Alam Swasta. Jadi jumlah saham biasa yang akan diterbitkan yaitu sebesar 60.000 lembar. Harga pasar saham biasa sebesar 4.500 per lembar dan nilai nominal saham biasa yaitu sebesar 1.500 per lembar. Nah, jurnalnya yaitu ada utang obligasi di debit yaitu sebesar 240 juta rupiah. Rugi atas pelunasan utang yaitu 30 juta rupiah. PT Alam Swasta ini mengalami kerugian pelunasan utang sebesar 30 juta rupiah karena untuk melunasi utang sebesar 240 juta rupiah, PT Alam Swasta menyerahkan saham sebesar 270 juta rupiah. Nah, setelah itu saham biasa yaitu dikredit 90 juta rupiah. Ini diperoleh dari jumlah saham tadi dikali dengan nilai nominalnya yaitu 1.500. Jadi 60.000 dikali 1.500 hasilnya 90 juta rupiah. Nah, setelah itu premi saham biasa yaitu 180. Itu diperoleh dari sisanya. Jadi sisanya itu sebesar 180. Dicatat dalam akun premi saham biasa. Itu dikredit. Kemudian ada restrukturisasi utang. Nah, restrukturisasi utang ini dapat berupa pertama pengurangan pokok pinjaman, kedua penurunan tingkat bunga, ketiga perpanjangan tanggal jatuh tempo, dan yang keempat kombinasi ketiga hal di atas. Contoh dari restrukturisasi utang adalah CV Tanah Gunung berutang ke Bank Jawa Dwipa sebesar 150 juta, termin utang 5 tahun dengan bunga 9%. Utang tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2006. Pada saat jatuh tempo, CV Tanah Gunung tidak dapat melunasi utang sesuai kesepakatan awal. Bank Jawa Dwipa sepakat untuk memberi kelonggaran CV Tanah Gunung untuk menunda pelunasan utang. Jatuh tempo pelunasan utang ditunda menjadi tanggal 31 Desember 2009. Bunga utang diperingan menjadi 6% per tahun. Tingkat bunga efektif yang dipakai adalah 9% atau tingkat bunga obligasi yang pertama. Nah, perhitungan utang CV Tanah Gunung adalah sebagai berikut. Present value dari pokok pinjaman sebesar 150 juta dikali dengan 0,7721 sekian sama dengan 115.827.522 rupiah. Kemudian present value dari bunga tahunan sebesar 9 juta dikali 2,531 sekian sama dengan 22.781.652 rupiah. Kemudian present value utang itu ditambah menjadi 138.609.174 rupiah. Kemudian jurnal untuk mencatat pelunasan utang senilai 150 juta dan sekaligus mencatat utang yang baru adalah utang bank pada debit sebesar 150 juta, utang bank di kredit sebesar 138.609.174 rupiah. Kemudian laba atas pelunasan utang sebesar 11.390.825 rupiah. Yang selanjutnya adalah tanggal penjualan obligasi berbeda dengan tanggal pembayaran bunga. Contohnya adalah
obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2007 dengan bunga 6% terjual pada tanggal 1 Maret 2007 sebesar nominal. Nah, perhitungan kas yang akan diterima oleh penerbit obligasi adalah nilai wajar obligasi sebesar 100 juta rupiah, bunga akrual dari 1 Januari sampai 1 Maret 2007 adalah 2/12. 2 itu dari 1 Januari sampai 1 Maret yaitu 2 bulan per 12 dikali 6% kali 100 juta sama dengan 1 juta rupiah ditambah menjadi 101 juta rupiah. Nah, jurnal yang dibuat oleh penerbit obligasi pada saat penjualan obligasi tanggal 1 Maret 2007 adalah kas bertambah di debit sebesar 101 juta rupiah, kemudian utang obligasi bertambah di kredit sebesar 100 juta rupiah, kemudian beban bunga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2007, penerbit obligasi mencatat jurnal pembayaran bunga sebesar beban bunga di debit sebesar 3 juta karena berkurang dan dicatat melalui laba rugi. Kemudian kas di kredit karena berkurang untuk membayar beban bunga. Selanjutnya atau yang terakhir adalah mencatat obligasi dengan nilai wajar. Nah, contohnya adalah PT Ayu Manika menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah. Termin obligasi 4 tahun dan tingkat suku bunga ada 6%. Obligasi diterbitkan sebesar nilai nominal pada tanggal 1 Januari 2007. Kemudian bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Obligasi aktif diperdagangkan di pasar modal sehingga PT Ayu Manika memutuskan untuk mencatat obligasi tersebut pada nilai wajar melalui laba ruginya. Nah, jurnal yang dibuat PT Ayu Manika pada tanggal 1 Januari 2007 saat obligasi diterbitkan adalah sebagai berikut. Kas bertambah di debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian utang obligasi bertambah 100 juta rupiah pada kredit. Kemudian besarnya bunga yang dibayarkan adalah 6 juta rupiah, didapat dari 6% dikali dengan 100 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh PT Ayu untuk pembayaran bunga pada 31 Desember 2007 adalah beban bunga di debit karena berkurang dan dicatat melalui laba rugi sebesar 6 juta rupiah. Kemudian kas di kredit karena berkurang untuk membayar beban. Baiklah, sekian dari kami ucapkan terima kasih.